Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinan Gisela Darmawan dengan NIM 2404067. Dan saya Syafiq Guntur Aulia dengan NIM 2404810. Kali ini kita akan menjelaskan tentang apa itu Pancasila. Pancasila sendiri memiliki dua arti, yaitu panca dan juga sila, yang merupakan dari bahasa Sanskerta. Panca yaitu 5 dan juga sila yaitu dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar-dasar yang menjadi ideologi dasar negara Indonesia. Terus kenapa sih Pancasila itu penting? Pancasila itu penting karena Pancasila merupakan ideologi atau dasar dari terbentuknya suatu negara. Kenapa sih generasi muda atau kita nih perlu banget merumuskan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari? Karena kita nih generasi muda adalah garda terdepan yang dimana kita akan mewariskan budaya-budaya ataupun nilai-nilai Pancasila yang merupakan penting dan memang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya bukan kita, siapa lagi? Betul. Setelah ini kita akan memberikan contoh dari penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari dan juga di lingkungan kampus. Kita sebagai generasi muda perlu berperan dalam memperkuat ideologi ini. Contohnya nih pada Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita tuh bisa mencontohkan perilakunya tuh seperti menghormati sesama, toleransi antar agama satu sama lain. Contoh misalnya di lingkungan masjid nih, kita menghargai dengan tidak membuat ribut-ribut di sekitar sana gitu. Selanjutnya adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun mungkin generasi sekarang, generasi kita ini kan banyak banget menggunakan gadget dan juga internet, tapi bukan berarti kita tidak memiliki rasa kemanusiaan terhadap satu sama lain nih. Walaupun kita sudah terlalu sering gitu di dunia maya gitu kan. Benar. Betul, tapi di dunia kehidupan yang asli pun kita harus tetap menerapkan sila-sila tersebut. Jadi untuk kemanusiaan sendiri kita bisa coba untuk saling berbagi kepada satu sama lain. Betul. Kemudian selain juga berbagi, kita bisa menolong satu sama lain juga. Kalau misalnya ada satu teman kita nih atau siapapun yang sedang kesusahan, alangkah lebih baiknya kita sebagai generasi muda ikut menolong. Tuh, ikut sharing. Kemudian pada penerapan perilaku sila ketiga tuh Persatuan Indonesia. Contoh perilaku yang ada di sekitar kampus yaitu adalah himpunan mahasiswa, ya, perkumpulan dari himpunan-himpunan mahasiswa dalam satu fakultas. Nah, kebetulan tadi juga kita habis melakukan arak-arak wisuda yang mana tadi itu dilaksanakan oleh berbagai fakultas, dan kemudian fakultas kami sendiri yaitu FPTI. Tadi kami ikut melaksanakan arak-arakan dan meriahkan acara untuk menghargai jasa para wisudawan yang telah berjuang selama menghormati lah. Betul. Para alumni. Dan arak-arakan tersebut merupakan contoh kecil yang ada di masyarakat, khususnya di bidang kampus, sebelum kita menerapkan ke bidang yang lebih besar lagi, yaitu mungkin di kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Gitu. Kira-kira apa tuh kalau di kehidupan berbangsa dan mungkin demokrasi ya. Demokrasi, partai-partai gitu ya. Betul. Oh, ya. betul. Selanjutnya pada sila keempat, contoh perilaku generasi muda yang bisa diterapkan adalah bentar. Sila keempat apa? Ya. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh perilakunya bisa bermusyawarah tentunya. Kalau dalam lingkungan kampus apa kira-kira? Mungkin ketika memilih ketua angkatan bisa? Iya bisa. Kalau ketua angkatan tuh punya kandidatnya sendiri ya, dan dalam memilih kandidat tersebut kita harus tahu mana yang lebih bagus, mana yang lebih berpotensi, dan biasanya para kandidat tersebut meluruskan pendapat mereka melalui debat. Nah kalau debat itu kan banyak banget poin-poinnya yang akan mereka katakan, dan itu menjadi satu hal yang akan menuju pada satu mufakat yang mana kita ini akan setuju nih kira-kira mana sih yang bagus gitu. Berdemokrasi. Betul. Maka itu merupakan contoh penerapan dari mufakat, musyawarah. Oke, yang kelima yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada generasi muda kita bisa menerapkan ideologi ini pada perilaku, misalnya
Apakah Anda bisa memberikan contoh? Keadilan. Keadilan, berarti kan kita harus adil nih untuk menggunakan sesuatu. Misalnya tempat umum. Nah, berarti kan di tempat umum kita nggak boleh terlalu serakah atau terlalu maruk nih. Kalau dari pengalaman saya pribadi, saya tuh kadang suka kesel banget kalau misalnya lagi di jalan nih naik motor, tiba-tiba ada pengendara lain yang ngerokok juga. Kayak ini kenapa? Udara nih bukan punya lu doang gitu, dihisap juga sama yang lainnya. Itu apalagi abu rokoknya tuh sangat mengganggu warga lainnya, itu bisa kena, berbahaya. Itu sangat tidak adil. Mungkin kadang orangnya juga bilang kayak gini, ini kan udara umum gitu. Mungkin lebih menempatkan posisinya masing-masing, tahu keadaan juga ya dari situ. Dari situ keadilan pun terbentuk. Betul. Oke, mungkin segitu aja dari kami. Kira-kira apa nih kesimpulan yang bisa didapat? Kesimpulannya kita sebagai generasi muda itu perlu banget nih untuk ikut serta dalam mengimplementasikan nilai-nilai ideologi Pancasila. Kalau misalkan tidak diimplementasikan dengan baik, maka Indonesia tidak akan menjadi negara yang baik. Betul. Ya, gitu. Hancur sih negara ini kayaknya. Jadi melalui dasar tersebut, kami berharap semoga Oke. Jadi melalui dasar-dasar tersebut, kami sebagai generasi muda tentunya berharap bahwa apa yang telah kami lakukan, telah kami sampaikan, itu bisa menjadi kontribusi yang baik dan juga positif untuk kemajuan bangsa dan negara. Ya, semoga video ini bisa diaplikasikan juga kepada teman-teman untuk menerapkan Pancasila, bukan hanya dihafal tapi juga dilakukan. Betul sekali. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.